Kasat pernah bayangkan tidak ada dalam posisi yang saat ini? Pak Kasat barangkali bisa cerita mengenai menjadi seorang Kasat di tahun politik. Ya kalau saya sih pribadi yang penting kerja profesional, saya nggak takut ya. Kalau misalnya kita punya ambisi pribadi ya, ambisi kelompok kecil, ya mungkin saya memutuskan akan bimbang. Kalau saya kan hanya ingin angkatan darat baik, negara ini baik. Jadi saya tidak sulit untuk mempertimbangkan segala halnya gitu. Ya, saya nggak punya ambisi apa-apa lagi sudah. Ya. Dan saya juga sangat bersyukurlah sudah jadi kepala staf angkatan darat. Mau cari apa lagi kan, dulu aja nggak berani mimpi ya kan. Betul. Nah sekarang saya kalau ada menghadapi apapun ya saya menjawab ya, Apa tantangannya Pak Kasat? Karena hari-hari ini kan politik yang gembira itu digaungkan, tapi pada prakteknya di akar rumput ya tetap saja ada gesekan. Ya wajar lah, saya pikir-pikir kalau secara history mungkin Amerika demokrasi juga ratusan tahun lah. Kalau kita kan hitungannya mungkin baru 20 sekian tahun, di tengah kultur, kepulauan, budaya, agama, dan lain sebagainya. Saya pikir ini proses. Sebenarnya proses melewati masa-masa seperti ini dan masih bisa kita manage dengan baik sehingga masih Indonesia aman, saya pikir itu sangat bagus kita. Itu sangat bagus. Proses aja itu. Semua proses ya? Ya, mungkin Amerika saja kalau pernah dengar tahun-tahun 60-an masih ada rasis kok. Pembantaian massal ini 60-an. Ya, kita di kondisi sekarang sudah sangat baik lah. Iya, demokrasi sudah berjalan sebagaimana mestinya. Iya. Tapi bicara soal gesekan di akar rumput, Pak Kasat, ya belum lama ini kan terjadi gesekan antara prajurit dengan relawan di Boyolali, Pak Kasat, dan sudah ditindak kalau saya tidak salah ada 6 oknum prajurit disangka menganiaya relawan. Pak Kasat bisa kasih penjelasan tidak mengenai ini? Ya, saya kan ngerti lah di lapangan bagaimana anak-anak muda gitu, karena perjalanan panjang saya itu juga letnan itu di batalion di kampung-kampung segala macam. Jadi saya sudah sampaikan kemarin bahwa kejadian-kejadian seperti ini dilihatlah prosesnya, jangan dilihat di situ saja. Dan juga anak-anak muda itu ya emosi-emosi lah. Saya juga ngerti lah anak-anak motor. Saya tahu anak-anak motor di Bandung zaman-zaman dulu mungkin ya kira-kira begitulah. Knalpot brong juga ngerti lah ya, knalpot bising itu. Teman-teman main saya juga anak-anak motor kalau di Bandung masih ada semua itu. Jadi ya jangan terlalu inilah. Mungkin ada beberapa orang yang ya saya juga menyadari ya pada saat itu terjadi seperti itu mungkin ada yang emosi. Merasa dia harus melindungi orang, itu hal yang wajar lah semua. Cuma saya kemarin mau memperjelas aja, udah kan nggak ada masalah juga. Kemarin kan sudah saya jelaskan, nggak ada masalah kok, nggak ada. Bahwa sudah ditindak tegas para oknum pelaku, tapi yang masih menjadi cerita ketika kemudian Pak Kasat menyampaikan dalam satu forum bahwa diduga dalam kendali alkohol ada beberapa kelompok relawan yang dimaksud dan mengitari sampai 8 kali. Tapi apa yang disampaikan Pak Kasat justru dibantah oleh korban ataupun relawan yang bersangkutan yang mengatakan bahwa mereka tidak ada dalam kendali alkohol dan juga mereka merasa tidak memanas-manasi. Bagaimana? Ya namanya orang ya yang bicaranya itu ikut naik motor apa enggak? Yang bicaranya ikut nongkrong sama anak-anak apa enggak? Kan belum tentu mereka di situ juga. Jadi kalau dia yang dengar ceritanya duduk di tempat AC dapat laporan, sedangkan anggota saya kan jelas-jelas di situ dengan mereka, ya kan masyarakat yang bisa ditanya dengan mereka. Ya. Jadi ya saya bilang udahlah kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini, justru kita meredam apa yang sudah terjadi itu supaya lebih tenang kita pilpres ini gitu. Bukannya malah dinyala-nyalakan supaya masyarakat akhirnya jadi sanksi terhadap penyelenggaraan. Nah, mudah-mudahan orang-orang ini hanya untuk emosi sesaat saja. Tapi kalau saya sih pikir jangan sampai nih orang-orang yang punya pemikiran memang mengacaukan gitu. Ya ternyata kan tidak. Kemarin saya sudah bikin statement, nggak ada juga jawaban. Berarti kan, mungkin sesaat.
Ini juga mudah-mudahan nanti penyelesaian Boyolali kita bisa berkomunikasi, silaturahmi, itu kan adat budaya kita. Ya, apakah betul orang di penjara itu jadi kapok? Belum tentu juga, ini anak-anak muda. Kalau misalnya nanti suatu saat dari kelompok Sesana, damai aja yo, ngobrol yo, baik-baik. Anak-anak ini nanti kita gabungkan nih, anak-anak muda tentara dengan anak-anak motor, mau bikin kreasi apa, itu. Kan bisa saja, nggak ada masalah itu di proses-proses itu. Jadi kita juga sering mendengar ada satu cara penyelesaian di kepolisian. Kalau ada pengaduan-pengaduan, ya kan? Didamaikan dulu gitu loh, bukan langsung sidang gitu ya. Tapi karena kemarin situasi lagi politik ya saya bilang udahlah biar tenang dulu. Kan sebaiknya didamaikan lah. Oke. Ya, gitu. Demi keadilan kepada korban, tidakkah kemudian memang proses hukum harus dikedepankan? Masalahnya kan si orang-orang ini apakah memang menuntutmu di penjara apa enggak? Kita lihat aja. Ya, jangan nanti sekarang kalau misalnya nih keluarganya tiba-tiba datang nih ya, langsung curiga semua, apalagi intervensi lagi, pengancaman lagi. Ini kan, ini orang-orang nih ngerti di bawah apa enggak? Ngerti kultur Indonesia apa enggak? Sedangkan tadi restorasi justice-nya polisi sering didengung-dengungkan kan? Ya kan kita tidak menutup kemungkinan di daerah-daerah itu. Sekarang mereka hidup bersama nanti berapa ratus tahun ke depan kan di situ. Ya, jangan orang-orang yang dari Jakarta yang ribut gitu. Nggak ngerti apa-apa itu ribut-ribut ya kan? Karena sesungguhnya ada kearifan lokal yang jangan-jangan bisa jadi solusi sebetulnya. Di mana-mana di Indonesia masalah Raya tersebut. ini. Ya kan? Oke, mengapa saya harus membahas itu, Pak Kasat? Karena publik harus diberikan kepastian. Saya yakin betul Pak Kasat pasti juga mendengar ataupun membaca narasi mengenai ketakutan publik digunakannya alat-alat negara, TNI, termasuk Polri, untuk memenangkan paslon tertentu. Melalui intimidasi, melalui pengerahan kekuatan dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Kasat menanggapi narasi itu? Ya sebenarnya gini aja, silakan aja cari di desa mana, tanya ada nggak mereka diintervensi. Jangan ini ngarang-ngarang saya bilang orang di pusat ngarang-ngarang. Nanti ada laporan dari bawah, kita nggak bisa menang gara-gara diintervensi. Laporan itu diterima semua. Cek dong di lapangannya, betul nggak ada intervensinya? Ada tidak buktinya? Iya, ini kan kadang-kadang saya kan udah ngerti-ngerti tentang Pilpres ini. Beberapa kali saya dengan beliau jaga di Pas Pampres. Alasan yang paling enak kalau tidak berhasil merekrut massa apa? Intervensi TNI Polri. Kecurangan. Ya. Tapi nggak pernah mau dikontrol bilangnya. Yang pusat bilangnya mendata saja. Ya, belum tentu ada yang terjadi. Mungkin orang-orang mereka sendiri yang melaporkan. Ya, untuk excuse yang paling enak kan itu. Saya ngerti-ngerti dikit lah tentang begitu. Gitu. Jadi Pak Kasat ingin menegaskan bahwa TNI dalam hal ini Angkatan Darat netral. Sekarang saya bilang saya nggak punya pilihan. Mau pilihan apa lagi saya? Mau bikin kayak begitu merintahin. Pada prakteknya juga TNI kan memang tidak bisa berpolitik. Ya itu bisa politik. Pak Kasat. Iya. Kami kan mau masyarakat yang memilih presiden, ya kan? Presiden menunjuk saya melalui Panglima TNI. Ya kan siapapun presiden, siapa yang terbaik ya silakan dipilih gitu kan. Nggak usah dibikin ini, saya nggak pusing juga gitu. Andai kata kemudian ada bawahan atau prajurit yang menyimpang dari arahan Pak Kasat, yang mengambil bagian dalam upaya pemenangan paslon tertentu misalnya, melanggar batas-batas yang sudah ditentukan dan lain sebagainya, apa tindakan yang akan diambil oleh Pak Kasat? Udah jelas, pasti dia dipanggil, non-job minimal, udah pasti, ya ada bukti. Ya kan ada beberapa kejadian mungkin saya nggak bisa share di sini yang kita panggil langsung non-job, kita periksa, sudah ada yang jalan, ya sudah ada yang berjalan itu diperiksa seperti itu. Jadi nanti yang ke depan saya pikir tentara-tentara juga tidak mau menggamblingkan, nggak konyol-konyol seperti itulah. Untuk bisa campaign jelas-jelas, apalagi zaman sekarang foto laporan. Ya. Kita menghadapi isu orang aja sekarang udah begini sekarang dibilang tentara ikut-ikutan. Betul.
tapi sudah memetakan setidaknya Jenderal ya, potensi kerawanan daerah-daerah yang dianggap zona merah dan lain sebagainya ini diberikan perhatian khusus di tahun pemilu? Kalau di bidang itunya, saya pikir masyarakat sudah cukup belajar lah. Oke. Jadi keributan-keributan seperti itu mudah-mudahan tidak ada. Oke. Walaupun ya mungkin secara teori kalau jumlahnya tipis-tipis berpotensi, ya itu teori-teori konflik lah. Betul. Tapi kalau secara umum saya coba jalan kemana-mana, mereka sudah mulai mengerti apa sih sebenarnya yang diperjuangkan. Masyarakat sudah cerdas begitu ya? Pak Kasat? Udah mulailah, ya udah mulailah mengerti. Sekarang kan kita mengalami masa yang kemarin, masa terutama periode yang kemarin lah ya. Iya. Kita tahu ada yang cukup Polarisasi. membelah, iya, Betul. polarisasi. Sekarang sudah tidak terlalu lah, ya sudah tidak terlalu kalau menurut saya sih. Politik sebagai suatu percakapan itu sah-sah saja, karena itu adalah bagian dari demokrasi. Iya. Tapi pada bagiannya alat-alat negara berada pada relnya. Ya. Itu yang ingin disimpulkan oleh Pak Kasat ya. Harus. Dan masyarakat diberikan keluasaan dan kebebasan, kemerdekaan untuk menentukan pilihannya Ya. tanpa intimidasi, tanpa paksaan, bahkan tanpa bujuk rayu, pakai politik uang lain sebagainya, Jenderal. Ya, sekarang kan kita kalau misalnya di tentara mau menjanjikan apa? Mau ngancam sekarang, mana berani kita ngancam orang? Ngomong mulut aja ada yang dengar 2-3 orang udah laporan dia. Kalau lewat telepon sudah selesai kita. Bisa direkam. WA apalagi, ya kan? Jadi ya tidak sesimpel itulah kalau ada yang seperti itu juga. Ya. Oke. Jadi agak-agak kita itu sudah jelas di koridor-koridor yang sangat membatasi untuk kita dipaksa untuk profesional gitu. Gitu kira-kira. Dan pengawasan publik hari-hari ini sudah begitu masif ya. Sudah masif Iya, sangat. Pak Ya. Kasat, sehingga pada akhirnya sangat kecil hal-hal demikian bisa dilakukan. Ya. Ya. Pak Kasat, terakhir ini menjadi kepala staf TNI Angkatan Darat di tahun politik. Banyak orang yang bilang itu jabatan yang ngeri-ngeri sedap itu, Pak Kasat, Jenderal. Iya. Bagaimana mentalitas secara pribadi dan lain itu yang sebagainya saya untuk memastikan sampaikan tadi ya. jabatan ini bisa ditunaikan dengan baik? Ya itu yang saya sampaikan tadi. Kalau saya sih tidak ada kepentingan pribadi. Maksudnya saya bagaimana tugas saya selaku di Angkatan Darat, pembina kekuatan Angkatan Darat, bagaimana supaya anggota saya bisa berlatih dengan baik, bagaimana tingkat kesejahteraan mereka bisa lebih baik dengan program-program lebih efektif, efisien, ya. Itu apalagi nanti ya kita coba banyak hal lah. Di Indonesia ini sebenarnya kita punya peluang-peluang untuk tidak hanya bersandar di anggaran. Itu yang coba kita kelola. Seperti hal-hal seperti ini, kalau nanti kita bisa menanam dengan masyarakat, itu kan menjadi nilai ekonomi. Nilai ekonomi itu kesejahteraan pribadinya ada, mudah-mudahan bisa kesatuan, kan gitu aja. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi. Ya, Terima kasih Kepala terima Staf kasih TNI Angkatan Darat, Terima kasih. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, yang jelas kemudian tentu saja menunaikan tugasnya di tahun politik yang tentu saja tidak mudah. Kemudian juga ada tugas-tugas lain, termasuk ketahanan pangan dan sebagainya. Dan kita akan lihat bagaimana sepak terjang dari Jenderal TNI Maruli Simanjuntak. Apakah Mas Hasto meragukan netralitas dari alat-alat negara, TNI Polri, dalam menjaga garda kesatuan Republik Indonesia dalam Pesta Demokrasi 5 tahunan? Itu hanya oknum. Itu hanya oknum. Saya jadi tidak enak ini Mbak hari ini. Mohon maaf. Pemilu sudah di depan mata, namun nampaknya masih saja terjadi dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pihak. 30 Desember 2023,
Penganiayaan oleh oknum TNI terjadi di Boyolali terhadap relawan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Kami pun berkesempatan mewawancarai korban yang masih menjalani perawatan di RSUD Pandang Arang. Pak Andono, kami ingin tahu Pak, versi Bapak, apa sebetulnya yang terjadi waktu itu Pak? Ketika saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar, saya di acara di lampu merah, saya dihampiri oleh 2 orang Pak. Hampir 2 orang, lalu saya dipukulin di lampu merah itu tersebut, lalu saya dimasukkan ke pos penjagaan Pak. Sempat dibawa ke pos penjagaan? Dibawa ke pos penjagaan. Oke. Di dalam saya disuruh buka baju. Terus di dalam pos penjagaan tersebut saya sempat dipukulin juga Pak. Oke. Di area kepala, badan. Tunggu dulu, sampai di sana alasannya waktu itu apa sampai dibawa ke pos penjagaan Pak? Nggak ada dialog apa-apa Pak. Ditarik aja begitu? Iya, langsung dimasukkan ke pos penjagaan tersebut. Bapak sempat tanya? Nggak sempat tanya saya Pak. Oke. Saya dipukulin terus. Ada waktu itu sendiri Pak atau ada teman yang lain atau rekan yang lain? Pertama sendiri saya Pak. Oke. Waktu itu sendiri dan ternyata ketika Ya. di pos penjagaan ternyata lebih dari 1 orang, gitu Pak? Iya. Setelah saya itu selang beberapa saat ada teman-teman saya yang menuju ke pos penjagaan tersebut Pak. Apa yang waktu itu disampaikan? Tentu saja nggak serta-merta dong, tiba-tiba langsung tarik, langsung pukulin dan lain sebagainya. Barangkali ada umpatan atau semacam informasi, bahasa yang disampaikan oleh oknum waktu itu? Nggak ada kata-kata apapun Pak. Oh. Oke. Kalau waktu itu, ini Pak, informasinya kan simpang siur, tapi kami harus juga pastikan. Apakah Anda salah satu pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising? Iya. Tapi posisi di lampu merah itu saya nggak geber-geber knalpot saya Pak. Oke. Dan posisi lampu merah itu berdekatan ya dengan Iya, berdekatan. markas TNI waktu itu. Iya, berdekatan Pak. Oke. Dan waktu itu ada peringatan nggak ke teman-teman Bapak supaya nggak bising, supaya nggak geber-geber sepeda motor gitu? Nggak ada peringatan apapun, nggak ada kata-kata apapun Pak. Oke. Oke. Pak, kami juga ingin pastikan Pak, waktu itu kan Bapak keadaan terluka dan saat ini kan sudah keadaannya semakin pulih. Iya. Waktu itu luka-luka di bagian mana aja Pak? Oh, yang paling memar di bagian kepala Pak. Di bagian kepala sama gigi kan copot 1, sama muka. Mengenai kemudian berkampanye iring-iringan dengan menggunakan knalpot bising, knalpot brong istilahnya ya. Apakah itu memang sudah awam, sudah sering dilakukan di sana oleh Anda bersama dengan rekan Anda? Kalau sering sih belum Pak, tapi sudah dari dulu emang itu di sini Pak. Oke. Jadi itu semacam sudah kebiasaan oleh Ya, warga di sudah sana. kebiasaan. Setiap Sudah kali ada kebiasaan masa banget. kampanye selalu ada iring-iringan sepeda motor begitu. Iya Pak. Dan kebanyakan itu menggunakan knalpot bising. Kebanyakan menggunakan knalpot brong itu Pak. Peristiwa itu juga mendapat perhatian Sekjen Partai PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Bicara soal gerakan rakyat, kita juga menyoroti ada beberapa kasus sebetulnya Mas Hasto. Mas Hasto juga kalau nggak salah ya, baru pulang dari Jogja mengunjungi keluarga yang ditinggal oleh relawan yang meninggal dunia, bisa nggak salah, di Sleman ya, Mas Hasto. Kemudian juga kita masih segar diingatan mengenai kasus yang terjadi di Boyolali. Nah, kalau Mas Hasto sebut tadi mengenai kekuasaan, di sana kita melihat bahwa ada gesekan sesungguhnya antara oknum aparat TNI dengan relawan. Lebih dari ini apa yang Mas Hasto ketahui? Ya publik tahu bahwa kekuasaan itu saat ini memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Demikian pula ketika yang terjadi di Boyolali. Ini suatu ekspresi loyalitas buta yang seharusnya tidak boleh terjadi.
pemilu harus menjadi loncatan kemajuan, menjadi momentum bagi peningkatan kualitas dari kedaulatan rakyat itu. Apakah Mas Hasto meragukan netralitas dari alat-alat negara, TNI Polri, dalam menjaga garda kesatuan Republik Indonesia dalam pesta demokrasi 5 tahunan? Itu hanya oknum. Kami percaya, PDI Perjuangan percaya bahwa TNI Polri ini memiliki sejarah yang luar biasa bagi NKRI.